Masjid Raya Al-Bantani merupakan bangunan masjid yang megah dan besar. Tak heran, masjid ini disebut sebagai masjid terbesar, termegah yang berada di Provinsi Banten. Tak hanya difungsikan sebagai tempat untuk beribadah, Masjid Raya Al-Bantani biasanya digunakan untuk pendidikan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh. Setelah selesai pembangunannya dan diresmikan, Masjid Raya Al-Bantani juga diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi antara pegawai yang berada di Provinsi Banten. Ini dia masjid termegah di Banten, yakni Masjid Raya Al-Bantani KP3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Amma ba'du, kembali lagi di channel YouTube Sejo Kulhu, channel Mamang Bibi Sadayana. Di setiap kota, khususnya di Indonesia, biasanya memiliki ciri khas masing-masing. Tidak hanya makanan, tempat wisata, serta budaya dari setiap daerah. Serta sebuah bangunan juga menjadi ikon tersendiri bagi kota tersebut. Salah satunya adalah kota Banten yang populer dengan bangunan masjid yang bernama Masjid Raya Al-Bantani. Masjid Raya Al-Bantani merupakan bangunan masjid yang megah dan besar. Tak heran, masjid ini disebut sebagai masjid terbesar, termegah yang berada di Provinsi Banten. Tak hanya difungsikan sebagai tempat untuk beribadah, Masjid Raya Al-Bantani biasanya digunakan untuk pendidikan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh. Setelah selesai pembangunannya dan diresmikan, Masjid Raya Al-Bantani juga diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi antara pegawai yang berada di Provinsi Banten karena lokasinya memang strategis. Berada di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, tepatnya di Jalan KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, selalu menjadi daya tarik sendiri bagi para jamaah atau pengunjung yang pada saat itu berada di wilayah tersebut. Proses pembangunannya sendiri dimulai pada bulan Januari 2008 dan diresmikan pada tanggal 4 Oktober tahun 2010. Peresmian Masjid Raya Al-Bantani dilakukan oleh Gubernur Banten yang pada saat itu adalah Bu Ratu Atut Khosyah. Meskipun pada saat itu juga ketika peresmian masjid berlangsung terjadi hujan yang cukup lebat dan angin kencang, namun acara tersebut terus berlangsung dan berjalan dengan baik. Awal peresmian masjid tersebut akan dilakukan di tenda halaman masjid, tetapi karena turun hujan dan angin kencang, maka peresmiannya dipindahkan ke dalam Masjid Raya Al-Bantani. Bersamaan dengan peresmian masjid itu juga, Ratu Atut Khosyah meresmikan peluncuran mushaf Al-Quran yang jumlahnya sebanyak 30.000, serta melepaskan petugas pengawas haji daerah Banten. Tak heran, pada saat itu peresmian masjid serta peresmian lainnya yang dihadiri oleh banyak orang. Proses pembangunannya pun biaya dana sebesar 94,3 miliar. Tak heran, hasilnya pun sangat luar biasa, megah dan mewah. Bahkan diperkirakan sebanyak 13.000 jamaah dapat ditampung di Masjid Raya Al-Bantani. Dengan dana yang luar biasa tersebut membuat Masjid Raya Al-Bantani semakin dikenal dan menjadi salah satu tujuan utama bagi para pengunjung yang ingin melakukan wisata religi. Pembangunan masjid pun dilakukan oleh para tim dan petugas bangunan pada siang dan malam hari agar prosesnya cepat selesai sesuai rencana. Mereka bekerja membangun Masjid Raya Al-Bantani dimulai pada pukul 8 pagi hingga 12 malam. Pekerjaannya pun mencapai sebanyak 300 orang. Ketelitian dan kecepatan dalam proses pembangunannya perlu diperhatikan karena menghambat semua bagian masjid cukup rumit namun sangat indah. Pada saat proses pembangunan masjid tersebut ternyata menyimpan cerita yang cukup unik karena posisi dan letaknya harus digeser dari rencana sebelumnya. Hal tersebut dilakukan karena terdapat sebuah pohon besar di lingkungan masjid dan sekitar. Larangan untuk menebang pohon tersebut.
Akhirnya tempat Masjid Raya Al-Bantani dipindahkan dan digeser. Arsitektur Masjid Raya Al-Bantani sangat menarik. Salah satunya terdapat pada bagian atap dengan memadukan atap limas bersusun dengan kubahnya yang besar. Seperti halnya masjid modern, ditambah dengan menara yang kembali dari 3 membuat masjid tersebut terkesan sangat mewah. Serta warna dari dinding luar dan masjid yang paling berkesan di bangunan masjid tersebut semakin nyaman dan terlihat lebih luas dan besar. Pada bagian pelataran masjid pun sangat luas sehingga para jamaah ketika melaksanakan ibadah, terutama ketika kedua hari raya tiba, maka para jemaah akan sholat di sana. Pada bagian interior masjid pun tak kalah megah karena dihias dengan berbagai ornamen dan kaligrafi yang begitu menarik. Nah, begitulah sejarah singkat Masjid Raya Al-Bantani ke-3B. Bagi Mamang Bibi yang belum pernah berwisata religi ke sana, silakan langsung datang saja. Tempatnya nyaman untuk beribadah. Ayo berwisata religi ke Masjid Raya Al-Bantani KP3B. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.